sore Cilele, Ko David, Cisuing, Ko Obeng, semuanya diberkati ya. Ya, terima kasih. Li, Tuhan berkati. Amin. Makanya ketika saudara datang ke Tuhan butuh mujizat lah, butuh hal-hal besar lah, dia selalu mau berubah dulu. Aspek hidupmu apa yang belum berubah? Catat ini. Ada singlesnya ya. Ada singles. Itu worship aja lah. Shalom semuanya, shalom. Tuhan menyapa juga yang di rumah-rumah. Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Dimanapun kita berada, kita semua mengalami berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kesembuhan, pemulihan, terus kita boleh alami. Saya percaya ada mujizat terjadi di rumah kita masing-masing. Waktu kita bersyukur, waktu kita menaikkan pujian, kita percaya kemuliaan Tuhan hadir dalam rumah kita masing-masing. Percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan.
Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dari pagi kami boleh bangun sampai pada malam hari ini kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan-Mu yang mengalir bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersyukur. Kita boleh bermazmur menyembah kepada Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebab selamanya kebaikan-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kini anak-anak yang kini anak-anak kami bersyukur buat kebaikan-Mu limpah dalamku. Semua kebaikan-Mu limpah dalamku ya Tuhan, ya Bapa, ya Nalalamu. Mari sembah Dia dimanapun kita berada. Mari angkat suara kita bersyukur sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya Tuhan Kau baik dalam hidupku. Yesus Tuhan. Oh, semua anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini karena kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Kami hidup oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau besar dalam hidup kami. Jesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan aku punya Tuhan yang besar. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima
hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, kami percaya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari yang percaya boleh angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Kau ajaib Tuhan. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan boleh kita berkata, aku punya Tuhan yang besar. Ini iman kami Tuhan. Yes, Lord. Jesus. Kami sepakat sama Tuhan. Kami sepakat sama Bapa. Kami sepakat, kami iman. Tuhan, kami terima kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Sekali lagi saudara di rumah-rumah boleh berkata, katakan, aku pun apapun keadaanmu, Tuhan sanggup saudara. Come on. Wow. Kami sepakat Tuhan sama Tuhan Yesus. Ya, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan dari
sembah Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kekuatan. Mari nikmati hadiratnya saat-saat ini Bapak Ibu Saudara. Jesus, Yesus, Kaulah segalanya. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, mari dengan iman perkatakan sesuatu. Mari dengan iman kita sembah Dia. Angkat hatimu, Yesus, Dia berkata, Tuhan. Kiara la bara la gara la bara la bara la gara la bara la la ba. Kudia dah gara gaya hada gara dah gara la bara gara la bara. Suya dah gara gara. We lift our hands, we lift our voice to honor you, Jesus, to honor you, my God. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau penyembuh, Kau pemulih, Kau kekuatan dalam hidup kami. Jesus. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu, come on. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Oh, yes Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami ada karena penyertaan Tuhan. Kami ada hari ini karena penyertaan Tuhan. Engkau indah Tuhan, Engkau indah. Boleh musik mainkan pujian ini. Saat kita renungkan kebaikan Tuhan Engkau yang di rumah-rumah, dimanapun Engkau berada. Sebab sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan.
Kalau sampai hari ini ada semua keajaiban bagi Engkau ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Sekali lagi katakan karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, indah selamanya. Mari kita boleh angkat tangan kita sama-sama. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau ya Tuhan selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Yesus termulia, kasih-Mu terindah So here I bow, so here I bow to live. Come on, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, come on church. So here I bow to lift you high, Jesus. With all my life, Jesus, I am yours. God here and now, God here and now, God here and now, be glorified right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. I'm here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. God here and now, God here and now, God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all kami milik-Mu ya Tuhan, I am yours. So
here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours. Sekali lagi. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selama. Raja, segala raja, namamu besar. Boleh angkat tangan kita juga di rumah-rumah. Dia layak, saudara. Come on, angkat suaramu. Dia layak dipuji, disembah. Yes Lord. Dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, layak, dia layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan yes, itu dia saudara. Atas segala raja dan namamu besar, terumbu. Kau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja, segala raja, namamu Hosana, 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 Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak, come on, disembah. Kaulah yang berkat sekarang dan selamanya. Raja atas segala, namamu besar, termulia. Layak, layak dipuji, disembah. Dia bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja, segala raja. Sekali lagi ya, yang di rumah-rumah boleh angkat tangan, declare saudara, yuk katakan layak, dia layak. Oh, atas masalahmu, atas keluargamu, atas sakit penyakitmu, come on. Sekarang dan selamanya. Raja, how great is our God, how great is our God. How great is our God, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, yes, how great is our God. How great is our God, oh, how great
He's our God, name above all name. His name is Jesus. Come on, name above all names. You are worthy of our praise, Jesus. My heart will sing how great is our God, name above all names. Sama-sama, come on. Name above. Nama dari segala nama, Yesus Tuhan saudara. Kau layak terima pujian. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great, come on, is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. And all will see. And all will see how great. Sekali lagi sama-sama, come on. And all will see how great. How great. Oh, He's our God. Boleh sorak-sorai di rumah-rumah, sebab Dia besar. Come on, sorakan haleluya. Tuhan, Engkau ajaib. Di waktu-waktu ini kami masih ngalamin hadirat Tuhan. Kami masih ngalamin kekuatan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Gak ada yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat, yang seluruhnya hidup dan bertahta dalam hidup kami. Tuhan, makasih banyak. Makasih banyak Father, makasih banyak Bapa. Makasih banyak Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami masih terus menikmati kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib dalam hidup kami. Dan kami sebentar mau dengar firman Tuhan dari hamba-Mu. Tuhan berkati kami semua di tempat ini, juga di rumah-rumah. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan celikan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat Allah itu dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, pakai hamba-Mu, pakai kami semua, untuk kami jadi alat-Mu ya Tuhan. Jadi terang, jadi berkat di komunitas kami. Jadi terang, jadi berkat di bangsa kami. Tuhan, terima kasih, Engkau ajaib. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya mempersilakan hambanya Bapak Pendeta Billy Lantang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara yang di rumah-rumah. Yes, silakan Pak. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Terima kasih buat kesempatannya. Kita mau buka sama-sama di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mau belajar sebuah format ketaatan yang mungkin seringkali nggak pernah dibahas, dan akhirnya kita menemui kehidupan perjalanan hidup kita dengan Tuhan itu tidak kita nikmati. Saya cukup sedih melihat waktu pandemi khususnya, terus kemudian ya hari-hari ini juga masih ada orang-orang Kristen yang tidak enjoy perjalanan dengan Tuhan karena tidak kenal siapa Tuhannya, karena tidak kenal Tuhan, tidak kenal diri sendiri, dan akhirnya tidak mengerti kehidupan dia itu berjalan sama Tuhan itu seperti apa. Akhirnya dia mengatakan, banyak yang mengatakan hidup kekristenan itu susah Pak, hidup kekristenan itu karena mereka berkutat dengan usaha sendiri, akhirnya jadi susah, dan mereka nggak menikmati Tuhan akhirnya. Ya, di 1 Yohanes 4 ayat 19 dengan jelas mengatakan kita mengasihi. Mengasihi ini pastinya yang terutama mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia, dan itu adalah hukum yang terutama, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini adalah kalimat yang salah satu kalimat yang luar biasa, dan seringkali kalimat ini diabaikan. Jadi akhirnya kita lupa bahwa salah satu format ketaatan yang patut kita lakukan adalah belajar menerima dari Tuhan. Belajar menerima dari Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak dibahas. Kemudian akhirnya banyak orang yang perjalanan hidupnya dengan Tuhan itu akhirnya pakai formula, pakai tata ibadah,
pakai aturan-aturan yang dia selama ini diberitahu sama agama sinode dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia kenal Tuhan dengan cara seperti itu. Itu sebabnya saya selalu mau meluruskan ya, kita ini di dalam kekristenan kita, lebih dalam daripada itu, Yesus waktu di Matius 12, waktu dia mulai mengambil alih pemberitaan kebenaran, dia mulai kasih tahu sama murid-muridnya, dia mulai beritahu bahwa sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Jadi semua yang sakral di perjanjian lama, sama dia mulai diberitahu bahwa semuanya nanti masuk ke dalam hidupmu ya. Gitu. Itu satu-satu. Dia ngajarin tentang sabat, dia ngajarin tentang sebuah gedung bait Allah, yang akhirnya dipertajam sama Paulus, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan seterusnya dan seterusnya. Dulu misalnya, kalau kita baca Roh Kudus berkuasa di atas manusia, di perjanjian lama, sekarang ini Roh Kudus berkuasa di dalam manusia. Dulu Roh Kudus datang dan pergi, perjanjian lama. Hari ini Roh Kudus berdiam di dalam hidup manusia. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Semua orang percaya dijaga, dilindungi, dan itu sebabnya jangan pernah mengatakan hal-hal seperti ini misalnya. Saya nggak rasakan hadirat Tuhan. Saya nggak tahu nih Tuhan hadir atau tidak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu kalau kita ngerti dulu ya, dasar-dasar seperti itu, kita akan merdeka hidup kita. Tidak pernah sedetik pun loh dia tinggalkan kita. Dan nggak bisa juga merasakan hadirat Tuhan itu dengan pakai emosi saja gitu. Sesekali emosi kita tersentuh. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itu sebabnya seringkali iblis akan selalu menonjolkan masalah yang besar supaya kita lihat masalah yang besar, bukan lihat Tuhannya. Itu sebabnya ketika kita melihat masalahnya, kita lupa Tuhan hadir. Itu sebabnya ada kuasa di balik ucapan syukur. Setiap kali kita mengucap syukur, kita sedang memalingkan wajah kita kepada Tuhan yang selalu ada di sebelah kita. Kita akhirnya mulai belajar untuk tidak lihat masalah, kita mulai lihat Tuhan, gitu loh. Dan kita mulai sadar, iya ya, dia hadir. Bahkan pemazmur mengatakan, ketika aku bangun pagi, engkau masih ada. Jadi berarti waktu tidur malam engkau ada, dan selagi tidur engkau ada, dan waktu tidur engkau masih ada. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Itu kita harus paham dulu. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu memberikan kasih-Nya yang luar biasa, dan dia mau kita belajar untuk menerima. Bayangin loh. Menerima aja harus belajar. Karena apa? Kita terjebak selalu di dalam ranah agama. Di dalam agama, itu selalu agama diciptakan, termasuk agama Kristen, diciptakan manusia untuk datang kepada Tuhan, dan di dalam ranah agama, manusia memakai usahanya sendiri. Itu sebabnya saya selalu ingatkan jemaat, ya, hormati agama Kristen, hormati tata ibadah, hormati sinode, denominasi, hormati. Tapi jangan dikultuskan, yang dikejar Yesusnya. Alhasil ketika orang-orang mengejar hal-hal seperti ini, saling mencibir, gereja ini mencibir gereja yang lain, karena tata caranya beda-beda. Saya 25 tahun keluar masuk gereja, melihat semua cara-cara tata ibadahnya berbeda-beda. Ya, jadi ketika kita kejar Yesusnya, kita dapat esensinya akhirnya. Ya, ketika kita mengerti tentang itu, akhirnya kita belajar terima dari Dia. Ketika kita belajar terima dari Dia, kita akan enjoy berjalan sama Dia. Sangat-sangat nikmati perjalanan dengan Dia, walaupun ada masalah. Itu sebabnya Paulus terus mendengungkan hal-hal yang aneh. Seperti contohnya dia bilang gini, aku bermegah di depan masalah, di depan kesengsaraan. Karena ini kesempatan aku belajar tekun. Supaya apa? Supaya aku nanti tahan uji. Kalau aku tahan uji, nanti ada buah yang berikutnya, yaitu aku memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yakobus juga menyatakan sebuah ayat yang luar biasa. Dia katakan begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, count it all joy, kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi setiap kali ada masalah, kamu bahagia aja. Kenapa? Karena semua itu, dibalik itu semuanya, kalau kita lihat bahasa aslinya, itu adalah pengalaman sama Tuhan. Jadi Tuhan lagi hadir di semua masalah kita, dan kemudian Dia akan ada di situ, dan kemudian Dia akan mulai ajari kita supaya panggilan hidup kita nantinya tercapai. Jadi gini, ini prinsip yang kita harus mengerti gini. Panggilan hidup kita, ya catat ini baik-baik. Panggilan hidup kita selalu melebihi kekuatan kita hari ini. Bapak Ibu kalau belum ngopi barusan lewat itu. Saya ulangin ya. Panggilan hidup kita selalu melebihi kekuatan kita hari ini. Panggilan hidupnya Yusuf ketika diberikan mimpi bahwa keluarganya, kakak-kakaknya akan menyembah dia, melebihi kekuatan dia hari itu. Hari itu dia masih sombong kok, masih pamer-pamer jubahnya. Jadi dia harus melewati beberapa kali ujian
sampai akhirnya dia jadi kuat, dan kemudian akhirnya dia bisa akhirnya menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Nah, kalau di awal dia sudah dikasih tahu sama Tuhan bahwa dia akan melewati hal-hal seperti itu, saya percaya dia pasti nggak mau. Sud, kamu akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, tapi kamu nanti akan dibuang ke sumur sama kakak-kakakmu. Udah gitu, jubahmu akan dicelupin ke dalam darah hewan, dan papamu akan stres bertahun-tahun berpikir bahwa kamu diterkam binatang buas. Papamu yang kamu kasihi. Udah gitu, Sub, kamu akan diperdagangkan. Kamu akan masuk ke dalam human trafficking. Kamu diperdagangkan nanti. Kamu akan dijual ke rumahnya Potifar. Di situ oke lah, kamu naik sedikit, kamu jadi kepala rumah tangga di situ. Tapi nggak lama, karena kamu akan dikejar-kejar sama istri Potifar, kamu difitnah, kamu dimasukin penjara. Ketika kamu masuk penjara, kamu akan menemukan karuniamu di situ. Karunia menafsirkan mimpi. Di situ kamu ketemu sama juru minum, sama juru roti. Setelah kamu menafsirkan mimpi mereka, kamu berpesan kepada mereka nanti, Sub. Jangan lupain aku ya. Terus kamu akan dilupain sama mereka selama 2 tahun. Baru setelah itu kamu keluar dari penjara, baru ketemu Potifar. Baru ketemu Firaun maksudnya. Akhir daripada itu semuanya itu masih lama gitu. Kira-kira Yusuf mau nggak? Nggak mau. Saya nggak mau, ribet banget hidupnya, perjalanan hidup saya. Jadi selalu panggilan hidup kita selalu lebih dahsyat daripada kekuatan kita hari ini. Itu sebabnya ada yang namanya proses kehidupan, sekolah kehidupan. Karena Tuhan mau pakai kita secara dahsyat. Dengan cara dia mempersiapkan kita. Makanya ada perjalanan padang gurun. Makanya ada perjalanan-perjalanan seperti itu. Kalau kita nggak belajar terima dari dia, kebaikan dia, nggak belajar terima kasih karunia dia, dan seterusnya, kita akan stres loh. Kita nggak akan ngerti, kita nggak akan lihat gambaran besarnya. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat gini loh. Kita waktu terima Yesus, kita dimeteraikan jadi anak, ahli waris, sama orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Roma 8 ayat 17. Itu namanya proses justification. Kita dibenarkan waktu kita terima Yesus. Hari ini kalau kita sudah terima Yesus, kita masuk ke dalam proses yang ada di tengah, yaitu sanctification. Sebelum nantinya proses yang akhir itu namanya glorification, kita dimuliakan bersama dengan Tuhan nanti di sorga. Hari ini namanya kita lagi dalam proses pengudusan. Nanti sebentar kita bahas supaya kita ngerti. Ya, hari ini nih. Jadi dikuduskan tiap hari sama Tuhan. Kita masuk ke dalam sekolah kehidupan namanya. Itu sebabnya waktu saya bertobat di tahun 98, yang lahir baru itu adalah roh saya. Jiwa saya penuh sampah saat itu. Dan jangan kaget kalau kita juga masih hari ini, jiwa kita ini masih terpengaruh dengan sampah-sampah dunia. Karena kan pintu gerbang hati itu adalah mata dan telinga. Dan tanpa kita sadari, kita masih melihat hal-hal yang ada di dalam dunia. Ya. Jadi, bagaimana caranya waktu saya lahir baru supaya roh saya bertumbuh? Kan baru lahir rohnya. Kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sementara jiwa saya itu ada apa di dalam jiwa? Ada perasaan, ada emosi, ada keputusan, ada kehendak, ada pikiran. Itu semuanya di dalam jiwa. Nah, jiwa itu adalah motor yang menggerakkan sistem pengambilan keputusan dalam hidup kita. Jadi semua nilai-nilai yang kita belajar dalam hidup ini, baik itu buruk atau tidak, negatif atau positif, itu yang akan keluar lewat tindakan sama perkataan kita. Kalau waktu kita lahir baru dan kita tidak rajin-rajin kasih makan rohnya dengan kebenaran firman, lambat laun rohnya nggak akan pernah bertumbuh. Karena secara rohani, rohnya masih lebih muda usianya daripada jiwa. Makanya ada yang namanya sekolah kehidupan, pembaharuan budi bahasa Alkitabnya, Roma 12. Jadi, itu yang saya katakan, kalau sudah terima Yesus, dimeteraikan jadi anak. Langkah berikutnya yang harus kita pahami adalah kita harus mengambil keputusan untuk mau jadi murid. Murid artinya matetes. Murid itu artinya saya mau belajar dan diajar. Saya mau belajar firman, saya mau mengerti tentang kebenaran firman. Di tahun 2000 ya, saya di yayasan kami, di Yayasan Immanuel, karena kami ada penerbitan juga, kami mengeluarkan Alkitab sepanjang tahun. Karena kami tahu bahwa minat baca orang Indonesia itu parahnya luar biasa. 1:45 saat itu ya, tahun 2000. Jadi kami mengeluarkan Alkitab sepanjang tahun, kami meeting, dan kami bilang sama tim, yuk kita buat Alkitab sepanjang tahun, supaya membantu jemaat. Kalau jemaat baca Alkitab, ya takutnya nanti bosen, nanti masuk imamat bosen, semua prosesi tentang pengorbanan. Jadi gimana caranya? Kita gini aja deh, kita gabung-gabungin. Buka di hari pertama, ada sepenggal perjanjian lama, sepenggal perjanjian baru, kemudian ada Mazmur dan Amsal. Hari kedua juga gitu, terus sampai hari ke-365. Kita kemas sedemikian rupa sampai-sampai kalimatnya kalau dibaca itu hanya 20 menit, Bapak Ibu. 20 menit. Hanya 20 menit. Dibaca? Tidak. Tidak. Hari ini menurut data UNESCO, data resmi dari UNESCO sudah keluar, Indonesia minat bacanya 1:1000. Makin jeblok lagi. Dan Indonesia menempati peringkat nomor 1 di dunia, jangan bangga dulu, peringkat nomor 1-nya adalah
orang-orang yang ada di depan sosial media per hari itu 5 jam. Ini data UNESCO yang terakhir. Nomor 1 di dunia loh, di depan sosmed 5 jam per hari. Untuk baca Alkitab 20 menit nggak punya waktu. Itu sebabnya banyak orang Kristen akhirnya karena tidak mau belajar, ya hanya berpikir, oh kalau saya ikut ibadah nanti secara organik saya akan bertumbuh sendiri. Akhirnya dia akhirnya jadi bablas. Dan bahkan saya sering kali didatangi sama orang-orang ya, permohonan doanya udah mulai aneh-aneh gitu. Datang ke saya lama-lama rasa kayak dukun, sorry aja ya. Tiba-tiba kayak gini, Pak tolong doain Pak, kenapa? Anak saya mau kuliah. Oke, Bapak Ibu punya kuasa yang sama loh seperti saya. Pak tolong doakan Pak, supaya anak saya dapat jodoh. Lama-lama saya rasa kayak dukun, ini mengkultuskan hamba Tuhan. Saya bukan mediator loh, saya bilang. Yang mediator agung kita tuh Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus, bahkan kuasa yang diberikan tuh sama kepada kita. Akhirnya nggak bertumbuh. Saya tidak salahkan minta doakan ya. Jangan dikutip itunya. Saya tidak salahkan, tetapi yang saya lihat akhirnya orang tidak dewasa, gitu loh. Saya mendoakan orang dan saya senang mendoakan orang, kita sama-sama berdoa, bersepakat, oh ya, mari kita bersepakat. Tapi come on lah, kita itu adalah ciri-ciri orang yang nggak pernah mau belajar gitu loh. Tidak mau mengaktifkan imannya, tidak mau belajar kebenaran firman, akhirnya tidak mengerti kebenaran, akhirnya ragu-ragu datang ke Tuhan. Tuhan ini berseberangan sama saya nih Pak, kayaknya ada kutuk keturunan nih Pak, dan seterusnya dan seterusnya. Percuma dong dia katakan sudah selesai di kayu salib. Waktu dia katakan sudah selesai di kayu salib, yang terjadi pertama adalah tabir bait Allah terbelah dua loh. Itu menyatakan kepada kita bahwa kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ironisnya banyak orang Kristen sama orang Kristen dijahit lagi tabirnya. Bahkan dijahit lagi sama hamba Tuhan. Dengan khotbah-khotbah yang menakut-nakuti jemaat. Akhirnya bingung jemaatnya. Jadi hari ini begini, ya prinsip dasarnya cuma ginilah. Kita hari ini hidup taat karena kita sudah dilayakan Bapak Ibu. Bukan untuk dilayakan. Udah selesai soalnya di kayu salib. Waktu kita terima Yesus, kita dibenarkan sama dia. Bukannya berarti kalau kita sudah dibenarkan terus berarti kita itu tiket kita buat dosa. Bukan. Ini saya mau bahas malam hari ini. Makin kita ngerti apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita makin mau jauh-jauh dari dosa. Akhirnya kita nggak pakai usaha kita sendiri, akhirnya perjalanan iman kita sangat dinikmati gitu loh. Karena terlebih dahulu Allah telah mengasihi kita. Yuk kita baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 itu kisah tentang Maria dan Marta. Ya, kisah yang sangat dahsyat. Yesus menggunakan parables atau menggunakan perumpamaan, menggunakan event, menggunakan kisah gitu ya yang nyata ya. Supaya kalau kita belajar tentang sebuah prinsip, kita akan ingat visualisasinya. Salah satunya ini, ya. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus ya dan terus mendengarkan perkataannya. Ini bukan jangan dilihat dari tindakan sikap duduknya, bukan. Ini sikap hati sebenarnya. Ya, dia lagi terus mendengarkan, dia lagi belajar untuk menerima dari Tuhan. Nah, orang yang nggak belajar terima dari Tuhan seperti Marta, dia akan komplain sama Tuhan, komplain tentang manusia lain. Dia akan katakan begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, dikatakan ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Salahin Tuhan, kemudian salahin saudaranya. Nah, ini kalau kita rangkumkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu kira-kira begini, Bapak Ibu. Kira-kira gini. Seseorang jemaat datang kepada saya ngomong gini, Pak, saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan nggak jawab ya, Pak? Ini adalah ciri-ciri orang yang betul-betul tidak kenal dengan Tuhannya. Dia hanya beranggapan bahwa ikut Tuhan pakai formula. Saya udah berdoa sekian lama, saya udah berpuasa sekian hari, kok nggak dijawab? Orientasinya akhirnya transaksi sama Tuhan. Kan saya udah begini, kan saya udah begini. Itu betul-betul seperti Marta. Beda dengan orang yang waktu saya kunjungi, teman saya yang udah kena cancer dan udah parah banget, ngomong gini, Bill, aku nih parah loh, Bill. Tapi kenapa ya setiap hari itu aku selalu berpikir bahwa selalu ada hari esok. Aku berjalan bersama-sama dengan Tuhan, aku nikmati, tiap hari aku nangis karena aku rasakan kebaikan dia. Tidak ada sedetik pun keluar kata-kata komplain dari mulutnya. Bahkan yang dia katakan, aku tuh merasakan kebaikan Tuhan. Aku percaya, Bill, aku tuh sembuh total. Aku percaya aku sudah terima. Dan yang Yesus katakan di kayu salib, itu semuanya sudah terjadi dan aku sudah terima. Jadi nggak ada formula-formula yang keluar dari mulutnya, nggak ada. Yang dia kisahkan tuh semua kebaikan Tuhan. Itu adalah orang yang belajar duduk di kaki Tuhan dan menerima
kebaikan Tuhan. Beda langsung. Makanya satu orang hidupnya bisa betul-betul enjoy berjalan dengan Tuhan walaupun ada masalah, yang satu nggak enjoy. Kenapa saya bisa berpegangan tangan sama istri saya ketika waktu saya dalam kondisi yang parah-parah di rumah sakit, dan saya masih bisa bilang, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau baik. Dan kita ketawa-ketawa tiap hari. Mikirin besok mau makan apa ya besok ya gitu. Karena saya nggak makan dari rumah sakit, istri saya harus nyiapin atau beli dari luar waktu saat itu. Sampai dia ketawa-ketawa, kamu nih lucu banget sih, udah hancur badannya, makin nafsu makan terus, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman saya datang ke rumah sakit. Dia terkaget-kaget 3 jam duduk di sebelah saya. Dia bilang, saya tuh datang, saya pikir saya harus doain kamu. Ternyata salah. Ternyata saya yang harus dapat sesuatu dari kamu. Kenapa kamu semangat banget? Dia bilang gitu. Saya cuma bisa bilang gini, semangat yang saya punya di dalam diri saya itu bukan karena kekuatan saya. Itu karena saya belajar berserah dan merasakan kebaikan Tuhan tiap hari. Makanya jadi kayak begini nih. Secara natural terjadi. Sampai teman saya yang WhatsAppin saya malam-malam, dia bilang, kok kamu bisa sih, Bill, udah divonis mati, masih isi WhatsApp-nya tuh masih optimis sekali, dan sepertinya ada rasa damai, itu kata-kata yang dia gunakan. Terus dia mulai kasih tahu begini, saya nggak pernah loh rasain damai kayak begitu. Terus saya, wah kesempatan dong buat saya bilang, loh, kalau kamu mau rasa damai, kamu harus percaya sama Yesus saya, dan kamu minta aja sama dia nanti malam. Loh, berarti saya harus masuk Kristen? Enggak, siapa bilang, saya bilang kamu masuk Kristen. Percaya sama Yesus, baru kamu minta. Jangan eksploitasi ya, jangan cuma minta-minta aja. Kamu percaya dulu, kamu bilang, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Bahkan Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat atas hidupku. Aku percaya damai yang Tuhan sudah siapkan bagi aku, Yohanes 14 ayat 27, damai yang telah Engkau tinggalkan bagi aku, akan aku terima malam ini juga. Karena hidupnya stres terus. Gak sampai 12 jam, besok paginya saya dapat WhatsApp dari dia, dia bilang, tadi pagi saya didatengin di mimpi saya sama Yesusmu. Dan saya bangun pagi ini dengan damai yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Saya mau menyatakan kepada dirimu bahwa saya percaya sama Yesusmu. Sampai hari ini dia menjadi orang percaya. Kenapa? Belajar menerima. Belajar menerima. Akhirnya bukan dengan kekuatan kita. Akhirnya semuanya ngeflow dari Tuhan. Ya. Anak saya Keaton, ini dia sekarang sudah 16 tahun, udah lebih tinggi dari saya. Waktu masih TK ya, saya pernah dipanggil ke sekolah. Dan gurunya bilang gini, Pak, saya mau tanya sama Bapak. Ini anak ya Pak, saya suka kasihan sama dia. Kenapa, Miss? Karena dia suka didorong sama teman-temannya, Pak. Kenapa, Miss, didorong sama teman? Karena tiap hari semua orang dipelukin sama dia, Pak. Oh iya, iya. Temannya dipelukin, guru-guru dipelukin, bahkan satpam juga dipeluk-pelukin, Pak, sama dia. Nah, Pak, itu giliran dia melukin teman-temannya yang biasa dipelukin di rumah, akan dipeluk balik, Pak. Tapi giliran dia meluk temannya yang nggak pernah dipeluk di rumah, didorong, Pak, dia. Kasihan banget, Pak. Saya juga cuma mau kasih tahu juga, Pak, saya pernah di hari-hari yang saya sangat sedih ya, Pak. Saya berdoa sama Tuhan, minta penghiburan. Dia datang loh, Pak. Tiba-tiba peluk kaki saya tanpa kata-kata. Saya nangis, Pak. Saya ngerasa seperti ada malaikat kecil yang Tuhan kirim ke saya. Pak, ini anak diapain sih, Pak, di rumah? Sampai tiap hari orang dipeluk-pelukin. Saya bilang, ya dipelukin di rumah. Tiap hari, Miss. Saya bilang gitu. Karena dia menerima. Karena dia menerima kasih sayang. Dengan mudahnya dia bisa memberikan kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Itu sebabnya kalau kita nggak belajar terima, kita stres. Kita akhirnya ikut Tuhan, kita nggak enjoy. Kita akhirnya ikut Tuhan, kita nggak nikmati perjalanan. Dan itu Yesus sudah mulai ngomong sama murid-muridnya. Nanti kita baca ayatnya. Kita terusin dulu ya. Lukas 10 tadi ayatnya yang berikutnya. Dikatakan begini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, perhatikan kalimat yang di ayat yang ke-42 ini. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dikatakan begini, hanya satu saja yang perlu. Berarti nggak ada yang lebih perlu dari itu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti nggak ada yang lebih baik daripada itu. Apa? Belajar terima. Nggak ada duanya, nggak ada yang lebih baik daripada itu. Kemudian yang paling dahsyat dikatakan begini, yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Itu pasti hari itu dia nggak mudeng dan dia pasti nggak sadar, dia pasti bingung. Maksudnya apa nggak bisa diambil daripadanya? Rupanya beberapa hari sebelum Yesus naik ke kayu salib, kalau kita baca di Yohanes 12, Yesus mampir lagi ke rumah Maria. Dan di situ Maria melumuri kakinya dengan minyak narwastu. Minyak narwastu itu Bapak Ibu kalau misalnya tumpah ya, botolnya kecil segini ya, hanya kecil segini ini harganya bisa 100.000.
botol kecil ini pernah tumpah di rumah saya, terus kita pel rumahnya 10 hari nggak hilang-hilang baunya. Jadi waktu dia sedang melumuri kaki Yesus dengan minyak narwastu, yang komplain Yudas. Ngapain sih minyak mahal-mahal disuruh dipakai buat gituan gitu ya. Terus Yesus bilang gini, jangan ganggu dia istilahnya gitu. Biarkan dia melakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Itu kalimat Yesus. Mereka pasti nggak ngerti pada saat itu. Yang terjadi adalah gini, saat itu merupakan kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi untuk melumuri tubuh daripada jenazah daripada kerabat atau saudara mereka. Makanya kita pernah membaca 3 wanita pergi ke kubur Yesus. Ketemu sama Yesusnya? Enggak. Yesusnya udah bangkit. Mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Yang satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan melumuri kaki Yesus atau tubuh Yesus dengan wangi-wangian hanya Maria. Karena beberapa saat setelah peristiwa itu Yesus naik ke kayu salib. Dan wangi-wangian itu pasti masih melekat di tubuhnya. Dan saya percaya hari itu dia pasti baru sadar, oh saya toh maksudnya yang orang satu-satunya yang memiliki kesempatan itu. Ketika kita belajar terima dari Tuhan, kita masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Masuk ke dalam perkenanannya Tuhan. Kita menikmati perjalanan hidup yang sangat luar biasa. Nah, saya akan tutup dengan ini ya. Saya akan bagikan ini kepada Bapak Ibu supaya mengerti. Ya, kembali lagi Yesus menggunakan sebuah event. Ya, Yohanes 13 dimulai dari ayat yang keempat. Saya akan bacakan sampai nanti ayat yang ke-10, nanti kita balik lagi, kita tutup dengan ayat 5 ya, supaya kita ngerti. Supaya Bapak Ibu mengerti ketika Yesus lakukan ini maksudnya apa. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5. Ayat 5 mengatakan begini. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, membasuh, menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kain itu adalah kain lenan ya. Oke, nanti kita balik ke ayat ini. Nah, sekarang yang perlu kita mengerti adalah gini. Saat itu, yang bagian tubuh yang paling kotor adalah kaki. Karena kaki waktu saat itu menggunakan kasut yang terekspos dengan debu. Tidak ada aspal, tidak ada sepatu yang bisa menutup kakinya. Jadi dengan kasut mereka terekspos dengan debu. Itu sebabnya ketika mereka datang ke rumah temannya dan temannya itu orang kaya, biasanya ada pembantu rumah tangga yang membersihkan, membasuh dan menyeka kaki mereka di depan. Kalau tidak ada, mereka biasanya membasuh dan menyeka kakinya sendiri. Itu yang terjadi. Jadi itu pekerjaan paling hina. Pekerjaan paling hina yang dilakukan untuk membasuh bagian tubuh yang paling kotor. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan, maka sampailah ia, Yesus kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Dia kaget lah, masa mau dibasuh kakiku? Merasa nggak layak gitu lah. Sama seperti kebanyakan orang Kristen. Masa sih Tuhan sebaik itu sama saya gitu. Terus akhirnya ayat 7, Yesus katakan begini, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ini setelah Yesus bangkit, ada kuasa kebangkitan, kemudian akhirnya dipertajam semua prinsip kasih karunia sama Paulus. Di situ baru akhirnya Petrus baru ngerti. Ya. Saya percaya jangan sampai kita dikatakan sama Yesus, kita nggak ngerti hari ini. Saya percaya kita akan dibuat mengerti saat ini juga tentang prinsip ini. Ya. Ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nggak boleh. Enak aja, ini kan bagian paling kotor. Itu kan pekerjaan paling hina, masa kamu mau basuh kakiku sih gitu ya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, ini dahsyat. Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, saya mau jelaskan kalimat ini supaya Bapak Ibu ngerti kalau baca ayat ini, ya. Bagian dalam aku itu bahasa Inggrisnya you have no part with me, bukan in me. Kalau kita baca dengan pengertian in me atau di dalam aku, kita akan mulai mengerti, kita akan mulai berpikir bahwa oh kalau saya nggak dibasuh, berarti saya nggak dapatkan keselamatan. Bukan itu maksudnya. Nanti kita akan mengerti apa sih maksudnya dibasuh. Tidak mendapat bagian with me, dengan aku sebenarnya. Jadi dengan kata lain, kalau aku nggak basuh, kamu nggak akan menikmati perjalanan hidupmu dengan aku. Gitu loh. Kamu tidak akan menikmati perjalanan hidupmu dengan aku. Itu maksudnya. Ya itu harus diperjelas dulu. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lah, ada di NKJV, ada di KJV, dan seterusnya. Oke, kita terusin ayat 9. Kemudian Simon Petrus masih nggak ngerti. Akhirnya dia ngomong gini, kata Simon Petrus,
Tuhan jangan kakiku aja deh, kalau gitu tangan dan kepalaku aja sekalian dibasuh semuanya gitu. Masih nggak ngerti. Akhirnya diperjelas lagi sama Yesus. Ayat 10. Diperjelasnya begini. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, barang siapa telah diselamatkan, kita semua sudah diselamatkan, sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Sekali diselamatkan, kita sudah diberikan keselamatan sama Kristus. Kita sekarang adalah sekolah kehidupan, kita mempertahankan keselamatan. Mengerjakan keselamatan itu adalah artinya working out ya Bapak Ibu, bukan working for loh. Kalau working for salvation berarti kita harus mengerjakan keselamatan kita untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Ya, mengerjakan keselamatan artinya mempertahankan keselamatan dan working out. Jadi sekolah kehidupan tiap hari, ya. Kemudian dikatakan begini. Karena ia sudah bersih seluruhnya, ya. Tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena kakinya itu, kalau kita baca, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Kaki itu berbicara tentang pikiran dan hati. Karena tiap hari yang kotor itu hanya pikiran dan hati kita, yang saya katakan di awal tadi. Pikiran dan hati kita terekspos sama sampah dunia. Jadi harus dibersihkan, tiap hari dibersihkan. Dari tuduhan-tuduhan iblis dan seterusnya. Ya, dikatakan karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Tidak semua tuh berarti apa? Pikiran dan hatinya masih belum bersih. Tiap hari harus proses pengudusan. Itu maksudnya. Nah, kita tarik lebih dalam lagi. Coba lihat, saya bagikan 3 ayat lagi. Ya. Kejadian 3 ayat 14, coba lihat. Yang menjadi debu tanah tuh apa sih? Gitu ya. Artinya apa sih debu tanah gitu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ya, ini setelah manusia jatuh dalam dosa, ularnya dikutuk. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Debu tanah akan kau makan seumur hidup. Debu tanah itu siapa? Coba lihat Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Perhatikan kalimat ini. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Kita ini dibuat dari debu tanah. Itu sebabnya kita adalah sasaran empuknya dia tiap hari. Itu sebabnya tiap hari dia akan berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Seperti singa ya, bukan singa ya. Mencari mangsa yang dapat ditelan. Kalau kita belajar kebenaran firman dan belajar menerima kasih karunia Tuhan, kita nggak akan bisa dibohongin dia. Karena tiap hari tiap hari dia tidak ada tanggal merah. Ya, iblis nggak lebaran, iblis nggak natalan. Iblis tiap hari akan mematahkan semangat, mencobai, menuduh, dan membohongi kita tiap hari, Bapak Ibu. Contoh, kita kalau jatuh dalam dosa, dan orang Kristen pasti akan jatuh dalam dosa. Nggak mungkin tidak. Semua kita pasti nggak sempurna. Jatuh dalam dosa itu bukannya berarti hidup dalam dosa. Kita slip nih ya, jatuh dalam dosa misalnya. Di hari itu pasti kita rasanya nggak enak. Karena sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus menginsafkan kita. Itu namanya conviction. Kita diinsafkan sama dia. Rasanya nggak enak. Aduh, iya ya, aku salah nih gitu. Kalau besok, minggu depan, tahun depan, kita masih diingat-ingetin sama dosa itu bukan suara Tuhan. Itu bukan suara daripada Tuhan. Itu suara daripada iblis. Dia yang akan terus menuduh kita dan mengingatkan kita dengan dosa masa lalu. Itu bukan Tuhan. Jadi kita harus paham dulu ya. There is no condemnation, Roma 8 ayat 1 ya. Itu sebabnya kita ini sebagai debu tanah akan dicecer terus sama dia tiap hari. Kita makanan empuknya dia. Itu sebabnya kalau kita udah ngerti semuanya ini, kita akan ngerti ayat 5. Ya, saya tutup dengan ayat 5 lagi ya. Yohanes 13 ayat 5. Yohanes 13 ayat 5 mengatakan begini. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kata membasuh di situ artinya adalah nipto. Ya, kata membasuh itu artinya nipto. Nipto itu di dalam bahasa Yunani artinya terus-menerus. Berarti tiap hari. Tiap hari nih kita dibasuh sama dia. Pikiran kita dibasuh sama Tuhan. Tiap hari. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Menyeka itu artinya ekmaso. Ekmaso itu artinya dia melingkupi kita, menjaga pikiran kita dengan kebenaran dia. Dia menjaga supaya kita tidak dibohongin, supaya kita tidak dituduh dari serangan-serangan iblis. Jadi dia membasuh, dilakukan tiap hari, dia menyeka, itu dia sedang memproteksi pikiran kita, dia sedang memberitahu kepada kita, nak, ingat ya nak, aku sayang sekali sama kamu. Nak, ingat loh nak, aku sudah layakkan kamu, aku sudah benarkan kamu.
Dengan apa? Dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kain yang terikat itu adalah kain lenan. Bahasa asli adalah leption. Leption itu artinya righteousness, kebenaran. Jadi tiap hari yang dia lakukan kepada kita, dia setiap hari kita rugi kalau kita nggak terima. Dia datang kepada kita, dia bilang gini, nak, pikiran dan hatimu jaga ya nak. Aku sudah bersihkan, aku sudah benarkan, aku sudah layakkan engkau. Aku tidak pernah berseberangan samamu. Saya tutup dengan kisah ini. Anak saya udah katakan berkali-kali sama dia, Ethan, kamu kalau buka pintu mobil hati-hati. Kalau kamu lagi diantar ke sekolah. Karena di Jakarta ini ada 16 juta motor. Dan motor di Jakarta ini betul-betul nggak karu-karuan. Di Jakarta itu motornya belok dulu baru lihat. Jadi ya pokoknya motor semrawut lah di sini. Jadi saya selalu ingetin dia. Saya selalu bilang, Dek, inget ya Dek, kalau kamu buka pintu selalu lihat ke belakang. Siapapun mau ngantar kamu ke sekolah. Satu hari beberapa minggu yang lalu, teman saya yang pas lagi ada di rumah, dia nganterin anak saya ke sekolah. Pakai mobil saya. Dan waktu dia pulang, dia katakan mobilnya penyok. Kenapa? Karena tadi waktu Keaton buka pintu, dia nggak lihat ke belakang, ditabrak sama motor. Di malam hari, saya punya dua pilihan. Waktu saya berjumpa dengan dia. Saya bisa marah-marah, saya bisa bilang sama dia, kan udah dibilangin, kenapa sih nggak hati-hati? Saya bisa ngomong begitu. Atau saya bisa ngomong, memberikan kepada dia kasih karunia yang luar biasa. Waktu dia keluar dari kamar, hal pertama yang saya lakukan kembali seperti biasa setiap hari karena saya pelukin tuh anak. Saya pelukin dia, saya bilang gini, are you okay? Kamu oke nggak? Daddy dengar ditabrak motor ya tadi ya. Terus dia kaget. Iya, Dad, ditabrak motor. Loh, kamu oke tapi kan? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak kena sama motornya kan? Enggak. Mobilnya penyok, Dad. Nggak apa-apa, Daddy nggak peduli sama mobilnya. Are you okay? Kamu oke kan? Kamu lebih penting buat Daddy daripada mobilnya. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia peluk saya, dia bilang, sorry ya, Dad, aku nggak hati-hati. Berikutnya, saya percaya, kalau dia buka pintu, dia bukan buka pintu karena dia ketakutan sama saya. Dia buka pintu karena dia hormat sama saya. Itu yang namanya takut sama Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Itu makanya kalau kita terima dari dia, kita belajar terima kebaikan dia tiap hari, kita akhirnya bisa memberikan yang terbaik kepada dia. Seringkali didengungkan dari atas mimbar, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita bingung, berikan terbaik apaan? Saya nggak pernah terima yang terbaik dari dia. Akhirnya kita pakai usaha kita pakai formula kita, dan kita stres akhirnya. Kita nggak enjoy perjalanan sama Yesus. Belajarlah untuk menerima kebaikan dia. Hari lepas hari. Dia akan datang, dia akan peluk kita. Dia selalu akan katakan, aku tidak pernah berseberangan sama kamu. Terimalah kasih karunia-Ku. Dan justru ketika kita terima itu, justru kita makin nggak mau berbuat dosa. Makanya kasih karunia itu memerdekakan. Belajarlah terima, dan saya percaya apapun pergumulan kita hari ini, kita berdoa dari posisi yang sudah menang, Bapak Ibu. Karena sudah selesai di kayu salib. Berdoa dari posisi yang kita sudah terima. Terima kesembuhan, sudah terima pemulihan, karena Yesus kita baik. Saya serahkan kembali sebelum kita mengangkat perjamuan. Atau mau langsung? Baik, Pak, langsung Pak, boleh langsung dipimpin dalam perjamuan kudus. Sorry, langsung aja ya. Oke, apakah semua sudah siap? Boleh mungkin kita nyanyikan satu lagu, supaya semuanya juga mempersiapkan diri. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu.
lagi, katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari, bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu, ya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa yang baik, kami memegang di tangan kanan kami tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik bagi kami. Dan kami mau melakukan ini Tuhan, karena kami mau mengingat kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami ambil perjamuan, ini adalah momen di mana kami mau mengingat semua yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah selesai di kayu salib. Dan ketika kami lakukan ini Tuhan, kami percaya bahwa kami bukan mengkultuskan unsurnya, tapi hari ini kami percaya bahwa tubuh-Mu yang tercabik-cabik ya Tuhan, sudah memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Kalau ada yang sakit pada hari ini juga, pada saat ini juga, kesembuhan sudah kami terima dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan kesembuhan yang kami terima adalah kesembuhan yang komplit, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang permanen. Bukan hanya sekedar di tubuh saja kami sehat, tetapi jiwa dan roh kami juga sehat dan kuat untuk terus berkarya untuk Tuhan. Tuhan, kami butuh kesehatan. Kami butuh kekuatan untuk terus berkarya untuk Tuhan selama kami hidup. Itu sebabnya Tuhan, kami memperingati dan kami meyakini kehidupan kami bahwa karya Kristus sudah selesai untuk kami. Tubuh-Mu yang tercabik-cabik sudah memberikan kesembuhan, pemulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Wala basi kalabora, ukana nama tokana nama sakalabora lata takana nama. Ila bokala baralatas. Thank you Jesus. Bapa, kami mengucap syukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Seperti di Paskah yang pertama ketika darah itu dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel. Mereka diluputkan dari kematian. Dan ketika hari ini Tuhan, kami mengangkat dan kami akan mengambil bagian dari darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kami. Kami begitu percaya darah-Mu yang tercurah bagi kami sudah membenarkan dan melayakkan kami ya Tuhan. Untuk datang ke hadirat-Mu dalam kondisi apa saja, waktu kapan saja, kebutuhan apa saja. Karena kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan bahkan darah Kristus yang luar biasa ketika kami akan ambil bagian pada sore malam hari ini, akan menjaga kehidupan kami, menjaga tubuh kami, menjaga masa depan kami, memproteksi keluarga kami, pernikahan, dan bahkan pekerjaan kami Tuhan, ministry, pelayanan kami, semuanya dijaga dengan kuasa darah Kristus. Kami berterima kasih, darah-Mu yang tercurah bagi kami adalah darah-Mu yang sangat mulia, yang bahkan sudah membersihkan semua tubuh-tubuh yang kotor akibat penyakit, dari virus, bakteri, racun apapun,
Ketika kami ambil bagian dari ini, kami dibersihkan. Bahkan juga pikiran dan hati kami dibersihkan Tuhan. Kami menerima pembasuhan daripada Tuhan dan penyekaan daripada Tuhan yang mengatakan bahwa kami sudah dibenarkan. Terima kasih buat darah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tubuh dan darah-Mu manunggal bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan kami memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa otoritas daripada Yesus. Dan itu sebabnya ketika kami menyebut di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan, pemulihan sudah kami terima pada saat ini juga. Hati kami bersuka cita. Hati kami mengucap syukur. Karena Engkau baik dan Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat pengorbanan-Mu yang sudah selesai di kayu salib bagi kami. Kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Baik Bapak Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada sedikit pengumuman kebaktian